Bersama berdua hangat peluk darimu. Hanya Halo. Kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda dan pastinya gua Andri. Anjay. Kembali lagi kita di sesi artis ya, Dri. Betul. Audio review mistis. Iya. Walaupun kemarin kita Sabtu tidak tayang karena Kenapa tuh? ada kesibukan lain yang memang sebenarnya gini, kesibukan lainnya memusikan tak. Jadi Kumis Podcast diculik oleh salah satu band di Bandung, sehingga kemarin Sabtu tidak bisa tayang karena Andri juga ikut. Betul. Jadi sebetulnya kan gua yang ditarik menjadi personil. Nah, tapi Andri juga ikut ke sana, Ikut jadi ke tidak sana. bisa ngurusin Kumis Podcast sehingga Sabtu tidak tayang lah ya. Betul. Gitu. Jadi gua diperlukan, guys. Diperlukan. Tidak hanya di partai negara. Betul. Anjir, dan Berat. Pokoknya nanti kalian kalau perlu bukti, ada nanti videonya aku kirim ya di Reels Kumis Podcast Aduh. waktu aku lagi ngegitar. Anjir. Dan gitu ya yang kasorot wae saya tak. Bisi juga yang mau lihat Andri juga ada ya nanti. Dia lagi colok atau masang efek. Masang efek. Pokoknya mah ngatur-ngatur Soundman. Wah hanyet Dipul lah pokoknya mah. Iya. Bu ya, karena kemarin juga kita berangkat dari jam Jam 7 pagi, dari pagi sampai pagi. larut malam tuh. Sampai Bukan pagi larut. lagi hitungannya. Itu pagi lagi Nel. Iya, kita aja cek sound jam 9. Jam 9 Pergi pagi dari sini dari rumah jam 7-an lah. jam 7 karena 7-an. kita lokasinya tuh ada di Jatinangor ya Nel. Betul, Jatinangor di kampus Unpad. Betul. Nah, jadi kemarin kita ke sana. Ya, kesibukan banget lah gitu kan. Kegiatan lah ya. Kegiatan Begitulah itu untuk sehingga- alasan Sabtu kemarin. Betul, sehingga kita tidak tayang di hari Sabtu kemarin. Bisa disangka mungkin mudah-mudahan bisa untuk Nah, tayang. eta Kita sih. ada buktinya nanti di Reels gitu ya. Yap. Ya, oke. Jadi ketika kita lagi sibuk-sibuknya ya Nel ya, Yap. kita sempat ngecek juga di Gmail. Ya, Waktu betul. kemarin udah santai itu gitu kan. Ternyata Ternyata ada nih yang mengirimi cerita. walaupun ini dikirimnya memang beberapa hari ke belakang, namun kita kemarin ya sempat ngeceknya tuh pas santai kemarin ya. Iya betul. Jadi ini tuh dikirim oleh apa nih? Oh jadi ini tuh yang ngirimnya tuh anaknya. Yang mengalaminya itu bapaknya katanya. Oke, Gitu. ini oleh Bapak Suryana. Ya Jadi yang betul. dikirim oleh anaknya ini Anaknya. ke Gmail Kumis Podcast. Betul. Katanya Bapak Suryana ini punya pengalaman mistis Pengalaman pada tahun mistis. 98. 98. Jadi gini, jadi anaknya tuh katanya memang sering ngobrol-ngobrol sama bapaknya tuh. Dan ternyata bapaknya tuh memiliki pengalaman mistis yang sangat Ya, menyeramkan. karena anaknya ini kan suka dengar cerita horor nih. Mungkin Pak coba kirim dong cerita Bapak lah gitu, kita betul. share gitu mungkin ya. Nah, jadi si anaknya ini tuh berinisiatif karena mendengar cerita bapaknya itu yang sangat menyeramkan, dia langsung kirim ke kita gitu. Untuk di-sharekan gitu ya. Nah, jadi kejadiannya ini tuh pada saat tahun 98. Tuh. Nah, itu tuh Pak Suryana ini tuh saat bekerja masih muda katanya. Di sebuah toko ya kayak sembako gitulah. ya Cuman di pinggir jalan pinggir katanya jalan tuh. dan ini lokasinya tidak spesifik. Spesifik. Pokoknya dia menyebutkan ini ada di daerah Jawa Barat. Nah, Kita mulai aja deh ceritanya, mungkin sudah pada penasaran. betul. Ini kita judulin apa, lu coba sebutkan. Kayaknya ini mah sebuah beng-beng di minimarket. Anjing ya beng-beng. Dan. Aduh, eta euy iklan berarti nya. Iklan. Masuk dong Masuk beng-beng. dong beng-beng, lumayan lah. 2 kali tadi disebut nanya. Gak apa-apa lah, gak usah uangnya, barang aja lah. Barang Kita aja, suka man. kelaparan kalau malam ya. Betul itu. Nah, pada saat itu tuh beliau masih muda. Jadi
beliau merantau lah dari Cik sebuah mudana kampungnya. umur sabaraha Teuing sabaraha sih ieu teh. matematikana nya teu bisa. Urang ngaco matematika. Puntennya Pak Suryana nya. Aduh. Ya. Jadi pada saat waktu muda tuh dia berangkat dari kampung ke sebuah kota. Nah, di kota ini tuh dia mendapatkan pekerjaan di sebuah toko. Toko itu tuh memang agak besar juga katanya, di pinggir jalan. Nah, pada saat itu tuh Pak Suryana ini mendapatkan shift malam katanya. Jadi di situ tuh memang ada beberapa karyawan, cuman per shiftnya itu dibagi oleh satu orang katanya. Oke, gitu. ini kan milik pribadi, yang punyanya kemana nih? Nah, yang punyanya itu orang lain. Jadi gimana ya? Kenalan dari saudaranya Pak Suryana katanya Sudah gitu. dipercayakan lah ya, mungkin. Jadi di situ tuh memang sangat-sangat komplit juga gitu. Ya, jadi tidak bukan warung Sembako yang makanan doang, bukan. Jadi memang perlengkapan tuh ada katanya. gitu. Nah, di sini tuh memang yang menjaga itu satu orang. Gitu. Beliau ini berangkatlah nih ya. Sekitar pukul 2 siang lah. Dia berangkat, diganti shift gitu kan. Tuh. Di sini tuh Pak Suryana tidak mengalami hal apapun gitu kan. Aman-aman aja ya. Iya. Nah, cuman waktu semakin malam nih, udah agak maghrib lah. Udah agak maghrib di sini tuh Pak Suryana agak sedikit aneh karena di sekitaran situ tuh kok agak sepi juga. Ya kebayang lah men, posisi tahun segitu, zaman dulu lah ya. Itu aslinya kayak gimana, maksudnya sepi. Itu kan maksudnya tidak ramai kayak sekarang. Betul, mau di kota pun kayaknya Ya, di tahun kayaknya segitu. gitu. Nah, di sini beliau tuh sedang biasalah beres-beresin barang karena ada stok yang habis katanya gitu. Oke. Nah, cuman nggak beberapa lama ada yang masuk ke tokonya. Dia bilang punten gitulah. Nah, waktu itu tuh Pak Suryana langsung lah bergegas untuk melihat. Ternyata ada pelanggan gitu. Itu tuh pelanggan ya sekitar umur udah 40-an, 50-an lah, pokoknya udah agak tua juga gitu. Di sini Pak Suryana tuh berdiam diri di kasir gitu. Oke. Dia melihat nih dari, memang di situ tuh jangkauannya memang tidak begitu luas juga ya. Jadi terlihatlah di tempat kasir ke sebuah ruangan di situ tuh. Dia melihat ke salah satu orang itu, pelanggan itu. Di sini tuh Pak Suryana kok agak aneh juga. Kok pelanggan ini cuman diam doang, terus cuman goyang-goyang kayak gimana ya, creepy banget sih di situ Pak Suryana juga. Hingga Pak Suryana tuh menghampiri ini ke orang tersebut atau pelanggan tersebut. Di sini Pak Suryana tuh datang menghampiri hingga menanyakan, punten Pak, bade milarian naon katanya gitu, atau bahasa Indonesianya tuh mau nyari apa, ada yang bisa saya bantu gitu kan. Yang belanja mungkin ya. Nah, di sini tuh Pak Suryana oleh pelanggan itu tuh tidak digubris sama sekali gitu. Jadi cuek aja gitu, nggak dijawab sama sekali gitu. Hingga dia menanyakan kembali. Ketika kedua kalinya sama sekali juga tidak digubris ya. Sudah dijawab lah ya. Sudah dijawab. Yang ketiga kalinya nih, Pak,
punten katanya. Di sini bapak-bapaknya tuh nengok ke arah Pak Suryana. Pak Suryana pun kaget Nel, karena melihat raut mukanya tuh kok pucat banget gitu, pucat, pokoknya pucat banget. Di sini agak aneh lah ya lihatnya. nah di sini tuh Pak Suryana dengan kagetnya dia langsung nanya, "Bapak kenapa Pak? Bapak lagi sakit? Ada yang bisa saya bantu juga?" gitu kan. Di sini bapak-bapaknya itu bilang, "Tolong teleponkan ambulan," katanya gitu. Nah, kenapa ya tiba-tiba gitu ya? Betul. Di sini tuh beliau langsung kaget loh. Tapi tanpa berpikir panjang gitu, Pak Suryana pun langsung bergegas nih untuk ke depan kasir. Karena takutnya mungkin kan dari awal udah lihat aneh, agak pucat, mungkin takutnya sakit atau gimana ya. Betul. Sehingga langsung dipanggilkan lah gitu ya. Iya, karena posisi juga rumah sakit dari rumah sakit ke toko itu tuh memang agak jauh gitu. Iya. Jadi dia langsung menelpon. Nah, di sini tuh ketika Pak Suryana menelpon gitu kan, diangkatlah oleh ambulan tersebut. Itu tuh posisi udah menunjukkan waktu pukul 7 malam. Nah, ketika dia telepon, "Halo, ini dengan ambulan gitu kan, ini dengan rumah sakit Anu gitu kan." "Oh iya, betul. Saya memesan ambulan di jalan ini, Nek. Tolong secepatnya ke sini karena ada yang minta pertolongan minta ya. pertolongan." Betul. Nah, di sini tuh udah selesai nih percakapan dari telepon tersebut. Dia tutup teleponnya. Nah, anehnya Pak Suryana tuh kembali lagi nih untuk ke bapak tersebut gitu kan. Dia kembali lagi Itu kasih tahu ya. untuk ngasih tahu kalau dia Dari tuh telepon. udah menelpon ambulan tersebut gitu. Ketika dia lihat kok nggak ada siapa-siapa di toko itu tuh. Oh, pas balik lagi setelah nelpon nggak ada siapa-siapa. Padahal si itu tuh pintu keluar masuk toko itu tuh nggak jauh Ya harusnya kelihatan lah dari ya. kasir gitu. Jadi sangat-sangat berdekatan lah. Harusnya kalau jalan kaki pun ya Iya, betul, kelihatan perhatikan lah. Nah, di sini dia tuh agak bingung juga, kok itu bapak-bapak kemana gitu. Akhirnya dia balik lagi nih. Udahlah, diraukan saja. Sekitar pukul 8 malam nih. Di sini nih, Nal. Jadi waktu Pak Suryana ini sedang ya kayak beberes juga gitu kan, karena sebentar lagi dia beres shiftnya gitu. Gak beberapa lama di situ tuh ada suara dentuman keras banget, puar gitulah pokoknya. Nah, di sini Pak Suryana tuh kaget. Ada apa nih? Dia langsung bergegas keluar. Dia lihat ternyata ada kecelakaan ini, kecelakaan mobil katanya tuh. Tepat kecelakaannya tuh berada di depan toko tersebut. Oke. Nah, di sini juga Pak Suryana memang gimana ya, agak aneh juga, karena ketika udah tabrakan itu terjadi, selang beberapa menit, sekitar 2 atau 3 menitan lah, datang nih ambulan yang dipanggil oleh Pak Suryana ini gitu kan. Ketika datang ambulan tuh turunlah, dan itu tuh udah posisinya si mobil yang tabrakan itu
udah dikelilingi oleh beberapa warga di situ. Oke. Di sini Pak Suryana juga langsung bergegas menghampiri si supir ambulan tersebut ya, yang turun dari ambulan. Mereka bertanya ke Pak Suryana ini, apakah betul ini jalan ini gitu kan, yang menelpon tadi itu dengan Pak ini gitu, Pak Suryana. Ya betul, ada apa gitu kan. Nah di sini tuh mereka tapi langsung aja gitu ke seseorang yang kecelakaan itu gitu. Iya. Nah ketika nih ada yang anehnya lagi nih, ketika Pak Suryana itu menghampiri sebuah kerumunan itu, dia terobos bersama dengan pegawai-pegawai ambulan atau perawatnya gitu lah. Yang kecelakaan tersebut itu tuh mukanya sama persis yang datang ke toko Pak Suryana, yang dijaga oleh Pak Suryana. Yang minta manggil ambulan tadi yang Betul. sebelumnya. Lah kok bisa ya? Nah di sini Pak Suryana juga aneh, sangat-sangat aneh gitu. Dengan orang yang tadi kan masuk ke toko ambil pucat itu Betul. minta panggilin ambulan, tapi pada saat setelah itu baru nggak lama lah ya, tiba-tiba ada suara tabrakan itu kan. Tabrakan itu. Ternyata itu orangnya. Ternyata itu orangnya. Nah di sini juga Pak Suryana agak aneh ya. Nah cuman langsung lah nih mereka berdua tuh pegawainya gitu, pegawai ambulan dan supir ambulannya bergegas untuk menolong korban tabrakan tersebut. Itu tuh posisi memang mobilnya sangat hancur banget katanya nih. Di sini mereka tuh langsung bergegas menuju ke rumah sakit untuk membawa korban tersebut gitu. Oke, gila sih ini. Nah, usut punya usut katanya nih, kata si perawat tersebut, ini tuh kan kecelakaan tunggal ya. Oke. Penyebab dari kecelakaan tersebut, si supirnya ini mengalami serangan jantung, Nel. Serangan jantung. Jadi Ternyata katanya ini tuh dikira-kira lah oleh perawat ini, sebelum tabrakan juga beliau ini udah meninggal katanya gitu. oh, jadi udah pas meninggal hilang kendali kan pasti. Hilang kendali. Sambil nyupir kan? Betul. Nah, di sini juga Pak Suryana, ya itu tuh udah bengong juga Iya, gitu ya. iya. Pasti bingung bercampuran lah gitu ya. Maksudnya anjir ini gimana gitu. Nah, Kok betul. bisa terjadi hal seperti ini? Nah, itu. Nah, di sini tuh udahlah. Korban tersebut udah dibawa, kerumunan udah mulai berpulang gitu kan, udah mulai sepi di situ ya, tuh. bubar lah ya. Nah, Pak Suryana tuh kembali lagi ke toko. Nah, selama beberapa lama ada juga nih sebuah mobil angkutan gitu dari Direct. mobil derek gitulah, untuk mengevakuasi mobil tersebut gitu, mobil yang mengalami kecelakaan tersebut. Nah, beberapa menit kemudian itu tuh sekitar jam 10 malam gitu kan, itu tuh Pak Suryana ini udah habis shiftnya dan mau bergegas untuk pulang. Oke. Pokoknya setelah beberes juga di dalam tokonya gitu, beliau kunci pintunya hingga menutup apa ya, kayak rolling door gitulah. Nah, Nah di sini kayak ada yang berbisik kan ya? betul. Di sini sangat-sangat bikin merinding banget nih. Setelah gua baca ini, ternyata waktu dia menutup toko tersebut, di belakang, tepatnya di belakang Pak Suryana ini, ada yang bilang, hatur nuhun nya Jang, katanya tuh. Ya terima kasih, ya Kang gitulah pokoknya. Iya ya, ada yang berbisik seperti itu kan? Betul. Di sini tuh Kan otomatis langsung Pak Suryana berbalik. berbalik, langsung kaget lah, karena memang sangat jelas itu tuh ada yang bilang seperti itu tuh. Tapi
tidak ada orangnya. Nah itu yang Pak Suryana aneh itu. Ternyata tidak ada orang sama sekali di belakangnya tuh. Nah dia ini tuh langsung ke apa ya, udah pemikirannya tuh udah ke si seseorang yang meninggal tersebut ya. Iya. Karena ya Nyambung apa lah ya, ya, nyambung maksudnya. banget, Karena ya. sebelumnya juga dia tiba-tiba ngilang, lalu ada tabrakan dan ternyata itu orangnya. betul. Tiba-tiba ada yang berbisik seperti itu, Seperti itu. setelah kecelakaan. betul. Jadi memang cocok loginya ke situ ya. Ya. Cuman ini nih, apakah si Pak Suryana ini tuh sempat ditanyakan nggak sama si ambulan? Karena kan yang awalnya manggil ambulan tuh buat orang yang sakit, tapi tiba-tiba si ambulan jadi ke orang yang tabrakan. betul. Memang sempat ngobrol dulu kan sama si Iya. sopir ambulan. Mm-mm. Kejadian yang sebenarnya gitu. Betul, karena Pak Suryana juga melihat dari ambulan tersebut. Bacaannya rumah sakit yang dia telepon, jadi dia langsung mengambil itu. Oke. Ternyata mereka ngobrol tuh, gitu tuh. Cuman, ya Pak Suryana dan si dokter beserta ya supir ambulan ini, ya ke notisnya sama yang kecelakaan karena Iya. itu lebih penting katanya gitu. Soalnya kan gini logikanya ya. Pada saat si ambulan menanyakan kronologi, mungkin kan maksudnya ini barusan beberapa menit yang lalu lah kecelakaan gitu ya. Dari sebelum datangannya ambulan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi pada saat ditelepon itu kan udah lebih lama. Udah lebih lama. Nah, itu mungkin yang menjadi pertanyaannya. Gitu. Setelah ditanyakan kronologinya ternyata baru banget itu yang kecelakaan. Betul. Ini nih memang agak aneh juga ya untuk apa ya? Aneh tapi creepy banget gitu. Nah, ini Maksudnya merinding merinding banget ini. Ini bukan lebih ke hantu apa gimana sosok, tapi ini disebut dejavu enggak ya? Bukan juga. Ini mah kayak apa ya? Arwah yang datang. Arwah yang datang kayaknya gitu. Kayaknya ya. Kan apa ya? Orang yang meninggal tidak tahu kalau dia itu meninggal katanya. Ya, ada yang bilang seperti itu ya. Apalagi ini meninggalnya pada saat sudah di mobil sebelum kecelakaan juga Betul, sudah meninggal udah karena meninggal. serangan jantung kan. Betul. Sampai akhirnya nabrak itu pun karena udah meninggal Udah orangnya. meninggal orangnya, jadi udah tidak terkendali gitu. Iya. Oh, Ini sangat-sangat creepy nih. Aduh, semoga kita bisa bertemu nih sama Pak Suryana ya. gua membaku ini nih. Gue juga bingung juga nih mau apa ya, mau Karena baru mereview apa gitu. Baru dengar juga ya kejadian seperti ini. Gue ngebayangin ya pada tahun kayak ya pada tahun 98 itu kan, itu posisinya wah pasti sangat-sangat sepi banget gitu. Ini kan pasti punya bayangan masing-masing lah ya. Nah, kalau lu gimana nih? Bayangan lu mungkin dari suasana, dari Wah tempat. itu tuh kayaknya tempatnya tuh apa ya, sangat sepi itu udah pasti. Terus minim percayaan dan rindang pepohonan. Pokoknya apa ya? Itu bayangan. Kalau bayangan gua salah satu toko di pinggir jalan, tapi jalanan lurus. Jalanan lurus. Tapi tidak minim pencahayaan bedanya. Oh bedanya itu. Itu nabraknya nggak entah kemana ya itu. Betul, gua juga gak tahu nih ini tepatnya di mana nih gitu kan. Tidak spesifik juga. Tapi yang pasti ini pasti wah sepi banget pada tahun segitu ya. Iya, masih belum. Bayang banget. Oke, mungkin segitu aja ya Nal ya. Ini wah, gue juga bingung untuk reviewnya ini. Sangat-sangat creepy banget. Gue kebayang banget. Jadi ini adalah pengalaman Pak Suryana pada saat tahun 98. Terima kasih untuk Pak Suryana setelah mengirimkan ceritanya. Iya, terutama untuk anaknya nih Iya, yang ngirimin. sudah menjadi media Betul. untuk mengirim ceritanya ke Kumis Podcast. Iya. Untuk selebihnya kalian bisa apa ya berpendapat masing-masing. Ya, tulis Untuk di kolom para komentar kawan aja. kumis, ya betul. Ini benar gua ujir. Ini Susah ngeri, untuk ngeri ya. berkata-kata ya. Oke. Mungkin udahlah segitu aja mungkin di episode seberanya ya Nat? Episode kali ini aja lah. Sebutkan episode kali ini aja lah ya. Jadi makasih juga untuk para kawan kumis yang sudah support kami selalu.
Iya Juga dong. maaf jika ada cerita atau dalam perkataan yang salah, khususnya untuk Bapak Suryana, Iya. karena memang kami itu sedikit agak Nyeleneh. agak geje ya. Agak geje. Tapi nggak apa-apa, yang penting semoga tersampaikan lah ya. Iya. Ini ceritanya betul. seperti ini gitu. Ya ini untuk semoga juga apa ya untuk menjadi peneman tidur. Nah, Itulah. memang enak ini pasti. Kayaknya sih. Ini juga kayaknya nanti gua mau sambil dengerin nanti Oh gitu. sambil tidur. Tapi kan belum Belum diedit ya? diedit. Kayaknya tidur aja dulu Ya aja. udah mentahannya aja gua dengerin. Ya oke segitu aja lah dari Kumis Podcast ya untuk episode kali ini. Cukup. Ya cukup aja. Terima kasih untuk semuanya. Gua Andri Kumis Podcast undur diri. Gua juga Alda pamit undur diri Sampai berjumpa lagi di di episode episode berikutnya.